Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Kali ini ada pertanyaan yang beda ya. Pertanyaan begini bang. Bang, saya mau jadi debt collector. Apa persyaratannya bang? Apa persyaratan menjadi debt collector? Ternyata ada juga yang berminat dan hobi menjadi debt collector. Teman-teman, sahabat Elang Maut, ya, sebenarnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang debt collector ini atau penagih hutang secara khusus ya. Tidak ada undang-undangnya. Namun di hukum perdata ada diatur tentang memberikan kuasa. Jadi kita bisa memberikan kuasa kepada orang untuk melakukan sesuatu, tentunya yang tidak melanggar hukum ya. Contohnya misalnya perusahaan leasing memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan tugas, itu boleh saja. Tapi kalau khusus debt collector tidak ada undang-undangnya. Dalam hal ini debt collector itu melakukan tugasnya berdasarkan kuasa dari pihak leasing atau bank. Nah, untuk itu ada aturan yang dibuat oleh BI dan juga OJK ya. Tata cara bagaimana menggunakan jasa pihak ketiga ini atau debt collector ini. Ada aturan yang dibuat oleh pihak Bank Indonesia dan juga pihak OJK. Yang pertama ya rekan-rekan, yang pertama harus tentu punya KTP ya kan, debt collector. Nah, yang kedua ada kartu identitas. Nah, kartu identitas yang dikeluarkan oleh pihak pengguna, misalnya pihak bank atau pihak leasing ini, ada diberikan kartu identitas kepada si penagih hutang ini atau ke kolektor ini. Dan yang ketiga harus ada sertifikatnya, sertifikat profesi namanya. Itu diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Nah, pada pasal 48 ayat 1 BAB 11 POJK Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Ketentuan terkait kerjasama penagihan tersebut dijelaskan lebih rinci pada pasal 48 ayat 3 huruf C yang menyebut pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang pembiayaan. Nah, sertifikat ini siapa yang mengeluarkan rekan-rekan? Sertifikat profesi bagi debt collector atau penagih utang tersebut dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Jadi debt collector dalam melaksanakan tugasnya, dia harus memiliki yang pertama kartu identitas ya, ID card yang diberikan oleh pihak perusahaan. Yang kedua, dia memiliki sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Itu dia kartu identitasnya itu. Nah, selain itu tentu dia harus dilengkapi dengan surat kuasa, sertifikat fidusia dan lain-lainnya. Tapi sebagai syarat utama menjadi debt collector itu tadi, dia harus punya kartu identitas yaitu ID card dan juga sertifikat profesi. Jadi dia sudah menjalani pelatihan teman-teman. Begitu ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi debt collector itu tadi, jadi tidak sembarangan, tidak hanya dengan modal keberanian lalu pandai ngomong misalnya kan, tidak cukup itu. Dia harus punya identitas. Ibaratnya kartu anggota lah kira-kira. Kalau penegak hukum tadi dia harus punya kartu anggota. Nah, dalam untuk debt collector dia punya sertifikat profesinya. Begitu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang ingin bagi Anda ingin menjadi debt collector atau penagih hutang.
boleh-boleh saja, tapi lakukanlah sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang. Jangan sembrono, supaya Anda melaksanakan tugas itu dengan percaya diri ya. Semuanya harus kita lakukan sesuai SOP.